Baik Bapak Ibu, seperti tadi sudah disepil oleh Pak Abed ya, bahwa tema bulan Februari ini adalah kita perlu keluarga. Siapa di sini yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu? Nah, banyak sudah berkeluarga, ada juga yang masih lajang, ada juga yang mau berumah tangga. Ya, semua di sini adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, tidak kebetulan jika gembala kita, Pak Ferry Wijaya, mengatakan bahwa gereja kita ini adalah gereja keluarga. Ya, bukan kebetulan dan bukan tanpa alasan, karena memang gembala kita itu konsen kepada keluarga-keluarga, Bapak Ibu. Konsen dan perhatian kepada keluarga-keluarga. Keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan bentuk di bumi. Sebelum ada gereja, Tuhan buat dulu keluarga. Tuhan ciptakan Adam dan selanjutnya dari tulang rusuk Adam itu Tuhan bentuk Hawa. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka mendapatkan tugas dari Tuhan supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhi dan kuasai dan taklukkan bumi. Laki-laki perempuan, itulah keluarga. Kalau tanpa keluarga, maka kalau Tuhan yang ciptakan Adam saja, saya pikir tugas itu enggak terselesaikan, betul ya? Kalau cuma Adam aja, Tuhan ciptakan Adam sama Yono misalkan, kira-kira ada keluarga enggak di situ? Enggak ada. Maka bumi cuma isinya 2 orang itu aja, membosankan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan membentuk keluarga.
Di dalam konteks berbangsa dan negara, keluarga ini adalah tiangnya negara, Bapak Ibu. Saudara bayangkan kalau keluarga yang kacau balau, keluarga yang lemah, keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak bersatu, kira-kira negaranya akan menjadi negara yang kuat atau lemah, Bapak Ibu? Akan lemah. Akan mudah terpecah belah, akan mudah diprovokasi, akan mudah dikuasai oleh negara asing. Karena apa? Pondasinya enggak kuat. Keluarga itu enggak kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, keluarga itu harus menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang kuat, yang sehat. Keluarga yang terbangun komunikasi yang baik. Kalau saudara berumah tangga, suami istri ya, jarang omongan gitu misalkan. Jarang komunikasi, kira-kira rumah tangganya enak, nyaman atau hawanya itu mau berantem gitu ya. Kenapa? Jarang komunikasi. Satu rumah itu jarang ngomongan. Apakah ada? Mungkin ada ya. Mungkin ada. Nah bisa bayangkan Bapak Ibu tidak usah masuk neraka jauh-jauh ya. Di situ sudah neraka di bumi. Karena apa? Rumah tangganya tidak harmonis. Nah Bapak Ibu, untuk tema saya hari ini adalah gerejaku adalah keluargaku. Karena kita mau konsen juga bagaimana kita mengenal ada istilah keluarga jasmani dan keluarga rohani, betul ya? Keluarga jasmani ya istri kita, suami kita, anak-anak kita yang dihubungkan oleh pertalian darah, kekerabatan. Ada juga yang namanya keluarga rohani. Keluarga rohani ya ini di dalam gereja ini. Kita beda suku, kita beda latar belakang, kita mungkin pengalaman hidupnya beda-beda. Tapi kita bisa menjalin satu kekerabatan dalam satu keluarga, dalam gereja. Itulah keluarga rohani Bapak Ibu. Kita ketemu di Batam loh, betul enggak? Ketemu 1 atau 2 tahun yang lalu atau mungkin sudah lama lah. Tapi bisa ngumpul jadi satu rukun, damai dalam satu keluarga rohani. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita rindu supaya keluarga kita, baik jasmani dan rohani ini harmonis, penuh cinta kasih. Sebagaimana kita rindukan di rumah kita, demikian juga di gereja kita. Kita rindu supaya suasana itu juga ada. Jadi kalau datang ke gereja itu ada satu kerinduan karena aku mau jumpa kawan-kawanku, aku mau jumpa saudaraku, aku mau jumpa bapak rohaniku, aku mau jumpa kakak rohaniku, adik rohaniku. Sehingga setiap hari Minggu itu dari hari Sabtu itu sudah semangat Bapak Ibu. Wah aku mau ke gereja, mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, aku mau ketemu saudaraku seiman. Oleh karena itu memang di gereja itu kita harus terbuka, membaur Bapak Ibu. Kalau saudara malas ke gereja, satu alasannya tahu Bapak Ibu, karena di gereja ada musuhmu. Betul, betul. Saya kira betul lah. Ada musuhnya di situ. Oh dia di sana, aku beloklah ke kanan. Wah dia di tengah, dari mana nih aku mau lewat? Karena ada musuh makanya saudara itu malas ke gereja. Ini pengalaman, bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain. Tapi memang begitu, rata-rata orang masuk ke gereja karena memang nggak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan karena ada musuhnya Bapak Ibu. Nah kita mau belajar Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan lewat Rasul Paulus bagaimana supaya kita bisa membangun suasana keluarga di rumah yang harmonis itu juga terbangun di dalam keluarga rohani kita di gereja. Gerejaku adalah keluargaku. Keluargaku adalah keluarga gereja, keluarga rohaniku. Jadi di rumah sama di gereja itu suasananya sama. Ada hadirat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau di rumah belum ada suasana seperti itu, berdoalah supaya bawa suasana di gereja yang penuh damai itu masuk
rumah kita. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu lewat 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Nah, kita akan baca Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 12 sampai 15. Saya akan bacakan Bapak Ibu simak dengan baik. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Katakan amin. Dari ayat ini Bapak Ibu ada 3 hal yang kita mau belajar. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat di ayat 12, 13a. Saya bacakan, saya ulangi, Bapak Ibu simak. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Poin pertama Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan supaya kita menghormati mereka yang memimpin dan menggembalakan gereja. Mereka yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala dalam keluarga rohani di gereja Bapak Ibu. Kalau di rumah kita ada yang namanya suami. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Rata-rata suami adalah yang mencari nafkah bagi keluarga, walaupun ada juga istri yang membantu untuk mencari nafkah. Anggaplah suami yang bekerja Bapak Ibu, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Maka sepatutnya anak-anak menghormati orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sudah bekerja keras, memutar otak, cari cara, berusaha, bisnis, bekerja, supaya apa? Dapur tetap ngepul Bapak Ibu. Supaya ada makanan tersedia di rumah. Ada uang untuk bayar tagihan listrik, air. Ada uang untuk bayar sekolah. Orang tua bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Alkitab juga mengajarkan supaya kita itu menghormati, menghargai orang tua kita, supaya lanjut umurmu. Nah Bapak Ibu kalau pengen panjang umur Bapak Ibu, pengen umurmu panjang di bumi, hormatilah orang tuamu. Itu janji Tuhan. Nanti bisa baca di Keluaran Bapak Ibu ya. Nah masalahnya sekarang zaman ini sudah agak berbeda Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu kita diajari kalau orang tua ngomong kita ini diam. Zaman-zaman kita ya. Kalau orang tua sudah pegang sapu, pegang cangkul, bersihkan halaman, kita langsung ikut cari cangkul, sabit apa, bantu orang tua. Tidak usah diperintah, tidak usah dikasih kode. Kalau zaman sekarang beda Bapak Ibu. Kita orang tua ya kan pegang cangkul, pegang sapu, nyapu halaman, anak-anak naik kakinya di kursi sambil main HP. Udah siap Pak katanya, malah nanya itu. Oh itu Pak masih kotor di ujung itu, malah nyuruh. Nah, ini anak zaman sekarang. Penghormatannya kurang, penghargaannya kepada orang tua berkurang Bapak. Nah ini tugas kita orang tua untuk mendidik, ngajar anak-anak kita. Supaya engkau diberkati hidupmu di bumi, hargai, hormati orang tua.
Di Cina, Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan satu video bagaimana anak-anak sekolah di sana, usia SD SMP itu. Di kelas itu ditayangkan satu video di layar lebar begitu ya, lewat proyektor. Itu video tentang orang tua yang bekerja keras. Banting tulang, memeras keringat, cari nafkah. Sampai tangannya kopek-kopek, Bapak, luka-luka. Sampai sekujur badannya penuh dengan debu, lumpur, Bapak Ibu. Lalu ada video bagaimana mereka makan dengan lauk seadanya. Dengan baju yang kotor, compang-camping sepatu yang rusak, mereka bekerja keras. Nah, anak-anak itu nonton dan sebagian ada yang nangis. Supaya muncul kesadaran, orang tuaku ini sudah bekerja keras. Aku harus menghargai mereka dengan cara apa? Aku belajar sungguh-sungguh. Demikian juga dalam keluarga rohani kita, Bapak Ibu. Ada gembala, ada pendeta, ada gembalaku. Yang memimpin, yang mengajar, yang menggembalakan, yang menasihati, yang menegur kita. Maka hormati dan hargai dia. Ada amin, Bapak Ibu? Memang harus begitu. Karena mereka adalah wakil Tuhan untuk menggembalakan saudara. Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, jangan salah ya. Gembala itu pusing juga. Pusingnya apa? Aduh, sakitnya keras atau gimana? Ada BPJS enggak ya? Zaman sekarang kalau enggak ada BPJS, Bapak Ibu, tekor kita. Operasi kecil aja jutaan, Bapak Ibu. Kalau di jemaat yang nganggur, kita berdoa, Tuhan tolong buka jalan supaya mereka dapat pekerjaan. Kalau ada rumah tangga yang sedang berantem, kita berdoa, Tuhan bagaimana caranya supaya keluarga ini dipulihkan. Ini beban gembala, Bapak Ibu. Belum lagi mikirkan nanti hari Minggu khotbah apa, firman apa, meracik firman Tuhan sedemikian rupa supaya jemaat mengerti, memahami apa maksud Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hormati, hargai para pemimpin di dalam keluarga rohani. Kenapa? Mereka tidak hanya Bapak Ibu sekedar ngajar, sekedar nasihati, tapi mereka beri teladan hidup, Bapak Ibu. Mereka beri teladan hidup. Pemimpin itu di gereja tidak hanya di posisi belakang, tetapi juga di tengah dan di depan. Di belakang mendorong, di tengah memotivasi, di depan memberi teladan. Ini pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, hormati dan hargai gembalamu. Bagaimana cara menghargai dan menghormati gembala? Saya sedang tidak memuji-muji gembala kita, bukan ya? Tapi karena kita bicara konteks tema kita hari ini. Dan ini sesuai dengan Alkitab katakan. Bagaimana caranya Bapak Ibu kita menghormati, menghargai gembala kita, para pemimpin kita. Bukan kita jalan nunduk-nunduk, sampai miring-miring, tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu penghormatan begitu. Cara yang paling mudah adalah kita mengikuti arahan dari gembala dan pemimpin kita. Karena gembala itu tidak mau domba-dombanya tercerai-berai, jatuh ke selokan, jatuh ke jurang. Semua mau dibimbing untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Tidak ada nasihat yang jelek, tidak ada nasihat yang menjerumuskan. Semuanya baik untuk membawa kita mengalami janji Tuhan. Ikuti saja Bapak Ibu, arahan gembala, nasihat gembala, tuntunan gembala, pemimpin kita. Kalau disuruh doa ya doa lah Bapak Ibu. Kita sampai disuruh-suruh doa ya. Pelan doa itu sebenarnya nafas hidup orang Kristen. Saudara tahu. Orang kalau tidak nafas kira-kira mati enggak? Mati. Berdoalah. Ada doa unity. Tidak usah bicara doa unity lah, doa keseharian saja Bapak Ibu, berdoalah. Hari-hari ini kita perlu banyak berdoa, kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tahun 2024 ini samar-samar Bapak Ibu, tertutup kabut yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kita bisa terpaut kepada Tuhan, banyak berdoa Bapak Ibu.
Saya ingat gembala saya waktu saya sekolah di Semarang, setiap kali ketemu, pertemuan, setiap kali jumpa dimanapun, jangan lupa berdoa. Saya ingat betul itu, tidak banyak ngomong dia, banyak berdoa. Karena hanya itu saja kekuatan kita menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini. Kalau saudara disuruh ibadah, ibadahlah. Ibadah kan melatih jasmani kita, melatih jiwa kita, melatih karakter kita, Bapak Ibu. Tidak ada orang ibadah kok rugi, tidak ada. Ibadah pasti kita diberkati, katakan amin. Kalau saudara disuruh baca firman, bacalah Bapak Ibu. Apa sulitnya baca? Baca saja Bapak Ibu. Tidak ngerti Pak, bacalah. Tidak harus disuruh-suruh kan? Karena ini sudah kewajiban dan kesadaran kita sudah dewasa dalam Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak ngerti ayat firman Tuhan, kita akan gamang dalam menjalani kehidupan. Kita akan susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tangan kanan, tangan kiri pun tidak bisa bedakan. Kenapa? Tidak ada hikmat dari Tuhan. Waktu saudara menghadapi pilihan dalam hidup, sulit ini. Mana yang A atau yang B? Firman Tuhan akan menolong dan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita diajari, dinasihati, ayo banyak bersyukur. Bersyukur saja Bapak Ibu, tidak usah banyak mengeluh, cincong sana sini. Merepet, tidak usah. Bersyukur aja Bapak Ibu. Kalau gembala, pemimpin mempunyai jemaat yang tunduk, yang patuh, yang taat. Betapa bahagianya seorang gembala itu. Pasti. Kalau Pak Ferry pelayanan di luar, dia akan dengan bangga bercerita, oh domba-dombaku, umat yang ku gembalakan, jemaatku di sana, top markotop. Dengan sukacita dan bangga, kenapa? Mempunyai domba-domba yang takut Tuhan, yang tunduk kepada pemimpin, yang menghargai pemimpin. Katakan amin. Bentuk penghargaan yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Kalau tadi kita taat, tunduk, ikut arahan gembala. Ayat 13 yang B Bapak Ibu. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Berdamai Bapak Ibu, jangan bermusuhan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab di sana diperintahkan Tuhan, berkatnya akan mengalir Bapak Ibu. Nah kalau gembala, pemimpin punya domba-domba saling tanduk menanduk, ya kan, nggak akur, tunjang sana, tunjang sini. Nah kira-kira gembalanya awet muda atau cepat tua Bapak Ibu? Cepat tua Bapak Ibu. Cepat dipanggil Tuhan, innalillahi. Percayalah itu. Oleh karena itu kita ini sebagai keluarga rohani harus rukun. Harus guyup kalau orang Jawa bilang. Rukun, kalau ketemu saudara saling sapa, senyum, hai gimana kabarmu? Apa beban yang harus kudoakan? Begitu kalau ketemu. Jangan kalau ketemu, gosip apa yang terbaru? Waduh, ini bikin sakit kepala. Sakit perut, sakit hati, jantung, koroner, dan segala macam. Jangan Bapak Ibu ya, kita ini harus rukun. Jangan bawa perselisihan di gereja, jangan. Gembala pemimpin berusaha menjaga supaya suasana gereja ini tetap aman, kondusif, damai, sejahtera. Kita bentar lagi pilihan Pak, coblosan. Ini pasti ada yang beda-beda pilihan nih, betul enggak? Ada yang pilih 03, ada yang 02. 03 silahkan, 02 boleh, 03 monggo, 02 silahkan tusuk. Ya,
Oh, ada yang nanya, 01 gimana Pak? Silahkan lah. Saya enggak ini ya. Ya silahkan kalau mau coblos silahkan ya. Kita beda pilihan Bapak Ibu, tapi jangan dibawa ke gereja. Katakan amin. Ya itu politik di luar politik lah. Di gereja sukacita Tuhan. Katakan amin. Ya, nanti setelah saya coblosan tunjukkan aku udah nyoblos. Tapi kita tetap bersaudara. Kita tetap rukun. Katakan amin. Jangan bermusuhan. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan gembalamu. Musuh kita setan, Pak. Itu yang harus dilawan. Bukan kawanmu yang sekarang yang di pojokan itu yang suka gosipin kamu, saudara. Itu yang lawanmu, bukan. Itu saudaramu yang mungkin agak tersesat sedikit lah. Kita harus tarik kembalikan ke jalan Tuhan. Habis dia gosip, fitnah terus ya. Itu saudaramu. Baik, yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kami menasihati kamu. Saudara-saudara, teguhlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat ini bicara tentang penggembalaan Bapak Ibu ya. Nah penggembalaan ini bukannya tugas dari gembala pemimpin, bukannya tugas gembala full timer, pengerja, bukan. Tugas setiap kita, katakan setiap kita. Jadi kalau menasihati, menegur, menghibur, menguatkan saudara kita, itu tugas saudara. Jangan semua tumplek-blek itu gembala aja yang ngerjain. Jangan Bapak Ibu. Ini tugas saudara dan saya. Supaya apa? Kawanan domba ini tetap utuh. Tugasmu. Kalau semua dibebankan pemimpin, nah tadi saya bilang itu, cepat tua dia. Padahal gembala kita maunya awet muda. Cepat tua dia. Tugas kita untuk menggembalakan satu dengan yang lain, untuk saling menasihati, menegur, menghibur, menguatkan, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara misalkan ditegur, dinasihati, ya, dari mimbar misalkan, ya, jangan tersinggung ya, jangan baper ya, jangan pulang gereja uring-uringan, wih, nembak aku. Enggak ada tembak-tembakan di sini Bapak Ibu. Saya enggak bawa pistol, Pak Pendeta enggak bawa granat. Itu semua adalah teguran dan nasihat firman Tuhan bagi kita, supaya kita ini disiplin. Bapak Ibu, kita tidak tahu latar belakang dari setiap kita. Bagaimana latar belakang pendidikan di keluarga kita tidak tahu. Ada yang di rumah dididik disiplin, ada yang enggak. Nah di gereja lah sebagai keluarga rohani kita diajar untuk disiplin. Diajar teratur, diajar tertib. Jadi bukan sok-sokan, sok arogan, sok ngatur hidup. Bukan Bapak Ibu ya. Ini semua berdasar atas firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 14. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu. Kalau ditegur jangan baper. Gereja kita memang menganut sistem teokrasi ya, bahwa gembala itu adalah pemimpin Tuhan dari Tuhan yang ditetapkan untuk mengatur, menggembalakan gereja, domba-domba, mengatur penata layanan. Tapi bukan berarti Pak Gembala juga pemimpin kemudian arogan. Apa kataku ya itu harus dikatakan, enggak juga Bapak Ibu. Dalam kondisi tertentu, krusial, gembala akan ambil keputusan. Tetapi seringkali selebihnya kan Pak Gembala juga menawarkan pilihan, opsi-opsi kepada kita. Karena tadi baru saja kita briefing. Hari Selasa kita ada pengerja untuk membahas pelayanan. Masih perlu atau tidak? Kita semua angkat tangan, masih perlu. Artinya ini kesepakatan. Ayo datang. Kita membahas mengenai pelayanan kita. Kalau saudara ada sesuatu yang kurang pas, atau yang mengganjal di hati,
atau ada saran, masukan, kritikan, boleh disampaikan. Tapi dengan cara yang baik. Jangan pas khotbah, hei stop, saya kritik, tidak boleh, itu tidak berhikmat Bapak Ibu ya. Selesai ibadah, jumpai, Pak, saya ada sesuatu yang saya rasa mengganjal Pak. Saya yakin Pak Ferry akan menerima dengan sukacita. Betul enggak? Demikian juga saya, kalau saya ngomong misalkan, Bapak ini nembak saya katanya. Mentang-mentang ngomong ya. Saya enggak bermaksud nembak Pak, Bu. Gitu ya, pasti begitu. Ke depan saya akan berusaha lah supaya menghindari kata-kata seperti ini. Itu contoh Bapak Ibu. Artinya apa? Segala sesuatu bisa dibicarakan, dikomunikasikan supaya apa? Kawanan domba ini tetap terpelihara utuh, satu, rukun Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu musuh kawanan domba, harimau, serigala, mereka mencari cara berputar-putar untuk menghancurkan kesatuan di antara kita. Kita jangan sampai dihancurkan. Jangan sampai dipecah belah oleh iri hati, tidak puas, dan segala macam. Sepakat dengan saya Bapak Ibu? Pak Gembala seringkali mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Kita ini keluarga, terbuka saja. Mau ngomong apa silahkan, sampaikan dengan cara yang baik. Kita terbuka untuk perubahan. Bukan 01 ya, maksudnya untuk progres ke depan. Supaya gereja ini semakin bertumbuh. Supaya saudara juga terbangun motivasi rohani dan semangat kemudian ambil bagian dalam pelayanan. Pak Ferry seringkali mengatakan begini, enggak apa-apa semua melayani. Loh, terus jemaatnya siapa? Kita saling melayani. Katakan amin. Ya. Jadi jangan nanti ada kasak kusuk ya, asumsi-asumsi di luar sana mengatakan, gembala enggak adil, gembala begini, gembala begitu. Enggak ada Bapak Ibu ya. Semua bisa diselesaikan dengan baik, jangan ada asumsi liar. Kalau Bapak Ibu kurang tahu, kurang paham dengan apa yang terjadi, silahkan tanya. Tidak dilarang, tidak bayar Bapak Ibu tanya itu, gratis silahkan tanya. Supaya keinginan tahu saudara terpuaskan. Kebimbangan saudara terjawab. Lalu ketiga Bapak Ibu, ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu, kalau saudara mau belajar firman Tuhan dan bertumbuh, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di gereja cukup. Di gereja ini tempat kita belajar dan bertumbuh, berakar kuat di gereja. Kenapa begitu Pak? Gereja ini kan kayak bengkel, betul ya? Ada orang kudus datang sini. Orang kudus, kota kudus di Jawa mungkin ada ya. Tapi orang yang suci ada nggak sini Bapak Ibu? Yang hidupnya sepenuhnya suci kudus, saya yakin tidak ada juga Bapak Ibu. Gereja itu tempat perbaikan. Kalau motor ya bengkel motor lah. Segala jenis kerusakan ada di sana. Dari yang ringan, yang medium, sampai yang rusak berat ada itu. Dari yang bocor halus sampai bocor sekeliling ada. Dari yang spionnya kebalik sampai yang knalpotnya berasap tebal ada. Artinya gereja itu adalah tempat orang-orang yang sedang diproses untuk mengalami perbaikan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau kadang-kadang di gereja itu memang ada perselisihan, ada beda pendapat, ada pertengkaran, ya namanya juga sama-sama rawat jalan.
Betul ya? Kan rawat jalan kita kan. Kalau bengkel motor kan yang rusak kan alat-alatnya kan. Entah ban, entah spion, entah apa, starter lah gitu. Nah kalau kita ini yang sakit apanya sih? Jiwa kita loh sebenarnya. Karakter yang belum terbentuk seperti karakter Kristus. Kita sedang diproses di sini. Sama-sama rawat jalan kita semua di sini. Jadi jangan saling mendahului. Kalau saudara tunjuk, waktu saudara tunjuk, perhatikan. Oh iya, 3 jari ini sama saya juga rawat jalan. Jadi Bapak Ibu, kita diajar supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dengan apa Bapak Ibu? Usahakanlah yang baik. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Ini prinsip utama yang kadang-kadang kita tidak sadar Tuhan Yesus ajarkan. Yesus itu mengajarkan supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita sadar tidak di situ sebenarnya? Makanya di gereja itu adalah tempat bagaimana kita bertumbuh, belajar, berakar dalam Tuhan. Dari hal yang mudah saja, tetapi itu sebenarnya sulit. Mengampuni kesalahan saudaramu. Mengampuni kesalahan gembalamu kalau dia bersalah kepadamu. Mengampuni kesalahan teman-temanmu, gembala kulmu, pemimpinmu. Kalau ada kesalahan dia lakukan yang tidak sengaja. Lepaskan pengampunan dan lakukanlah yang baik. Ini prinsip yang sederhana dan kadang-kadang kita lupa. Kalau saudaramu di gereja ini ada yang menyakiti, sudahlah lepaskan aja pengampunan. Tuhan ampuni, berkati, damai sejahtera. Kan betul kan? Begitu kan? Kalau yang nampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ini prinsip yang mendasar, tetapi orang gereja, orang Kristen sulit melakukannya. Tapi hari ini diingatkan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi doakan dia, berkati dia. Kalau saudara konsisten melakukan ini saja Bapak Ibu boleh berkaca di cermin, berkaca. Saudara sedang melihat wajah Yesus di sana. Mungkin belum sempurna wajah Yesus, tapi samar-samar saudara melihat wajahmu, itu wajah Yesus di sana. Karena saudara melakukan hal yang sangat prinsip. Mengampuni, mengasihi, mendoakan. Kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mau balas perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, prajurit Romawi, kira-kira terjadi tidak keselamatan hari ini? Tidak terjadi. Tapi Tuhan justru berkata apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lepaskan pengampunan, berdoa. Katakan amin. Nah, saya percaya bahwa dari 3 prinsip ini kalau kita bisa kerjakan, maka gereja kita ini akan menjadi keluarga yang sangat menyenangkan. Katakan amin. Selain keluarga yang di rumah, suami, istri, anak-anak, di gereja, pemimpinmu, gembalamu, gembala kulmu, para leader, full timer, semua adalah rekan keluarga yang sangat menyenangkan dan menggairahkan. Dan saya percaya gereja ini akan terus bertumbuh, tidak hanya secara kuantitas, tetapi kualitas. Karena orang-orangnya berkualitas, imannya kuat, imannya dahsyat. Maka Tuhan tambah limpahkan bilangan jiwa-jiwa. Kenapa? Tuhan juga melihat orang-orang ini layak dipercaya untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Jadi kalau misalkan kita belum bertambah jumlah bilangan jiwa, kita boleh introspeksi diri. Apakah ada sesuatu yang masih kurang dalam hidupku, dalam karakterku, dalam pelayananku? Katakan amin. Nah Bapak Ibu,
Saya tidak perpanjang. Ini biarlah menjadi satu pesan untuk kita melewati bulan Februari ini, menjadikan gereja kita sebagai keluarga rohani yang menyenangkan di mana kita bisa bertumbuh. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu.